Assalamualaikum, jumpa lagi di Serena Kitchen. Kali ini saya akan membuat roti tawar tanpa diulenin. Yuk simak cara membuatnya. Pertama, saya memakai 300 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 4 gram ragi instan, 15 gram gula pasir, 5 gram butter flavor atau 20 gram susu bubuk, kemudian 4 gram garam. Kalau seandainya teman-teman pakai mentega tawar, teman-teman bisa tambahin garamnya 2 gram lagi jadi 6 gram. Aduk rata si bahan kering ini sampai tercampur rata. Setelah dia tercampur rata, saya tambahkan 225 ml air putih suhu ruang dan saya aduk kembali sampai semuanya benar-benar menyatu. Ini termasuk adonan yang sangat lembek dan lumayan bahkan sulit untuk diuleni dengan tangan. Karena persentase air yang dipakai adalah 75% dari bahan kering. Oke, teman-teman bisa lihat ya, adonan ini lembek dan lengket. Kemudian kita diamkan adonan ini selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit saya diamkan atau saya resting, saya tambahkan 25 gram margarin yang sudah dicairkan. Teman-teman nanti bisa lihat kalau ini bukanlah adonan yang sama seperti 20 menit sebelumnya. Adonan ini sudah mulai elastis, jadi glutennya itu sudah mulai terbentuk. Kita campurkan margarin dengan si adonan sampai dia tercampur rata. Perlahan margarin ini akan terserap ke dalam adonan dan dia akan tercampur rata. Ini saya ulangi kira-kira 2 menit atau 1,5 sampai 2 menit. Setelah semua margarin terserap, saya diamkan lagi atau saya resting lagi selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit yang kedua, adonan sudah terlihat kalis. Sudah terlihat permukaan adonan yang lebih licin atau lebih halus dari sebelumnya. Ini saya uleni lagi cukup 1 menit. Jadi teman-teman bisa membanting dan melipat adonan, lakukan perlahan saja. Ini berguna untuk membantu memperkuat ikatan gluten sehingga roti atau adonan roti menjadi cepat kalis. Coba kita lihat, adonan roti ini sudah mulai elastis. Kemudian kita diamkan lagi, kali ini selama 1 jam. Setelah 1 jam didiamkan, adonan akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Saya menggunakan spatula untuk mempermudah karena adonan ini lengket sekali. Saya buang gas-gas yang terperangkap di dalam adonan dengan menggunakan spatula. Setelah itu saya siapkan meja untuk membentuk adonan dan ini saya taburi tepung terlebih dahulu agar tidak lengket.
Ini saya beri tepung terigu di atas permukaan adonan dan juga tangan saya lumuri dengan tepung terigu karena adonan ini sangat amat lengket. Kemudian saya ratakan untuk membuang gas-gas yang masih terperangkap, dan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Ini saya langsung bagi menjadi 3 bagian dan tidak saya timbang sama sekali. Kalau seandainya teman-teman mau timbang pun nggak apa-apa, jadi beratnya sama rata. Kemudian saya rounding atau dibulatkan. Bagian ini cukup penting ya, karena dia menjadi penentu permukaan roti ketika nanti sudah jadi. Jadi diusahakan roundingnya itu sampai permukaannya itu mulus dan rata. Setelah saya rounding semua, saya sudah siapkan cetakan atau loyang dengan ukuran 13 x 23 cm x 6 cm tingginya. Loyangnya ini sudah saya oles dengan margarin atau mentega. Walaupun loyangnya ini loyang anti lengket, tapi saya lebih suka mengoles dengan margarin atau mentega karena dia jadi lebih gampang untuk dikeluarkan dan juga untuk menambah rasa dari permukaan roti. Next, kita sampai di tahap pembentukan roti. Ini pembentukan adonan roti, kita rolling atau kita gilas adonan sampai dia membentuk lingkaran lebar. Jadi rolling ini berfungsi, salah satunya adalah untuk membuang sisa-sisa gas yang masih terperangkap di dalam adonan. Karena kalau seandainya nggak kita buang, hasil roti kita tuh dalamnya itu pori-porinya tuh ada lubang-lubang. Nah, itu adalah gas dari proses fermentasi yang tidak terbuang. Jangan lupa mensil atau merapatkan sambungan adonan agar dia tidak terbuka lagi. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kedua adonan selanjutnya. Oh iya, ketika menggilas atau melebarkan adonan roti ini, permukaan yang halus taruh di bawah. Jadi yang kita gilas itu permukaan bagian bawah atau bagian yang kasar, sedangkan yang halus kita taruh di bawah. Kemudian jajarkan ketiga gulungan roti ini dan satukan ujungnya. Kita akan mulai mengepang seperti kita mengepang rambut. Bedanya saat ini kita mengepang adonan roti. Rapihkan ujung-ujungnya, usahakan serapih mungkin, karena ini adalah bentuk final dari roti kita. Setelah dirapihkan seperti ini, kemudian saya taruh di dalam loyang, dan setelah itu saya diamkan untuk final proofing selama 1 jam atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah saya diamkan selama 1 jam, adonan roti sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian saya olesi dengan susu cair. Kalau teman-teman mau lebih simpel lagi, teman-teman bisa taruh air atau susu cair di dalam botol spray yang bersih. Jadi teman-teman gak usah ngoles-ngolesin kayak gini, tinggal di spray aja langsung di atas permukaan roti.
Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu. Nah, ini roti sudah siap saya panggang. Saya panggang selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan di 5 menit terakhir, saya lapisi bagian atas dengan kertas roti. Alhamdulillah rotinya sudah matang. Selagi panas, olesi dengan mentega atau margarin bagian permukaannya agar lebih glossy, lebih mengkilat, dan juga untuk menambah rasa agar lebih enak. Tapi ada pun beberapa orang yang tidak suka dikasih mentega, it's okay, nggak apa-apa, itu sesuai selera saja. Teman-teman bisa lihat roti ini sangat lembut, seratnya juga bagus. Bayangkan teman-teman bisa membuat roti ini tanpa diuleni, tanpa telur, tanpa pelembut roti, tapi teman-teman bisa mendapatkan roti yang lembut seperti ini. Saya berharap semoga teman-teman bisa termotivasi untuk membuat roti sendiri di rumah untuk keluarga tercinta. Jadi teman-teman harus semangat ya. Nah, ini setelah 2 jam saya dinginkan, roti ini baru bisa saya potong karena roti ini terlalu lembut. Jadi potong dengan pisau yang tajam agar mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan subscribe, like, dan komen di bawah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.